paling tidak cara berpikirnya ya ketika melihat masalah di negeri dia selalu berbaik sangka. Nah, Jadi ada sesuatu dia berbaik sangka. Jangan menyangka sesuatu yang bukan keahlian kita. Ya belum apa-apa kibarin bendera One Piece lah. One Piece masuk ke pembahasan. Itu Biasanya maksudnya gimana Ustadz? Bukankah itu adalah bentuk ekspresi dari rakyatnya? Mungkin dengan adanya One Piece kan mensupport ya industri kreatif. kebanyakan di alam maya jadinya bukan pada hal yang real. Oke, gitu kan. itu tunggangan siapa Ustadz? Kok ada kayak ada bendera dalam bendera Ustadz? Apakah ini perbuatan orang-orang yang khawarij yang ingin memakar sebuah negara akhirnya? Wah jangan dulu terlalu besar ya. Saya kesana ya terlalu besar. Cuman kalau dihubungkan ke sana juga kita nggak larang ya. Karena ada orang-orang yang memang seperti itu pemikirannya. Oke. Ya mungkin pemikirannya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kan kerjanya ngeritik pemerintah. Pemerintah benar pun salah gitu bagi mereka kan. Disebut Ya. Ustadz, betul. Kan mereka ingin menggulingkan pemerintah juga. Anak-anak muda direcokin untuk hal itu. Yaitu bahaya besar. Sebab itu yang merusak di Timur Tengah itu banyak kudeta itu dari mereka. Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Dan ini berkembang ada di sini. Kalau pemikiran tidak diputus dari orang-orang yang seperti ini berbahaya. Apalagi ini masuknya ke ranah anak muda, bahasanya santun, enak gitu. Tapi ujung-ujungnya anak-anak muda ini akan benci ke pemerintah. Ya saya berbicara tentang pemikirannya. Pemikirannya itu namanya Hizbut Tahrir, itu nama pemikiran. Kalau nama organisasinya di Indonesia namanya apa, di mana namanya apa gitu. Tapi nama pemikirannya itu. Hizbut Tahrir, I-nya Indonesia apa internasional? HT kalau HTI kan? nama nasionalnya. HT. Iya. Nah itu kan udah nggak ada kan? Masih ada nggak sih? Udah nggak ada bukan? Kalau di Indonesia udah dibubarin organisasinya. Tapi tadi sih berbicara masalah pemikiran. Pemikirannya masih ada? Masih ada, orang-orangnya masih ada. Masih ada orang-orangnya? Sebut masih cerita. Sebut. Punya podcast, punya ini macam-macam. Punya podcast? Ada dia ustadz tokoh agama atau konten kreator? Dari viral apa segala macam. Walaupun bukan HTI tapi mendukung HTI, masih bekerja sama. Itu ada orang-orang itu. Jadi maksudnya begini, saya sebenarnya berbicara dari arah kecintaan untuk saudara-saudara. Jadi kasihan juga ini teman-teman ini menghabiskan umurnya pada hal yang membahayakan mereka sebenarnya. Bukan tidak bermanfaat saja, membahayakan mereka. Membahayakan dari sudut agama dan membahayakan dari sudut dunia. Sebab pemikiran-pemikiran radikal seperti itu akan membawa bahaya di dalam memecah belah negara. Dan mungkin akan menyeret kepada hilangnya keamanan, pertumpahan darah dan sebagainya. Maaf Ustaz dipotong. Bisa nggak atau bisa terjadi nggak orang ini yang memang masih eksis, yang tadi kan Ustaz katakan bahwa ada podcastnya, jadi konten kreator, jadi YouTuber kan, dengan asumsi saya begitu kan. Akhirnya mungkin mendekat atau deket-deketin orang-orang yang aktif di pemerintahan. Akhirnya sering diundang ke podcast tersebut. Padahal orang-orang yang aktif di pemerintahan ini nggak tahu kalau ternyata ini orang ini masih berpahaman HTI atau apa segala macamnya. Hizbut Tahrir di seluruh negeri Islam masuk Ikhwanul Muslimin di seluruh negeri Islam itu masuk di pemerintahan juga. Hah? Iya, makanya Saudi Arabia itu sekarang dari fokus utamanya itu memberantas pemahaman Ikhwanul Muslimin. Karena sudah merusak di Saudi Arabia semenjak 30 tahun. Oh. Biasanya apa ciri-cirinya? Mengujar kebencian atau nyindir-nyindir pemerintah, singkat-singkatin pemerintah gitu. Jadi ciri-cirinya itu ada 4. Satu, itu membuat orang tidak suka kepada ulama yang benar, yang menerangkan kebenaran. Pasti dia akan ngasih orang yang bukan ulama. Yang penting jauh dulu dari ulama itu. Okay. Ciri yang kedua, dia akan buat orang benci kepada pemerintah. Ya semua yang berada di ranah ini ujung-ujungnya pasti gemar mengkritik pemerintah. Itu minimalnya. Ya karena itu yang saya sebut tadi itu di pembicaraan di podcast itu pasti ada saja celah sikat pemerintah atau sikat kementerian atau ini dan seterusnya. Ya terus yang ketiga dari cirinya juga setelah itu mereka masukkan paham doktrin. Nah, doktrin ini yang misalnya pemerintah yang tidak adil, pemerintah yang kafir, atau pemerintah ini berlaku zalim, ya dan seterusnya. Itu kan doktrin masuk, ada pemahamannya. Nah, dia beri pemahaman diikat, dibungkus dengan dalil-dalil agama. Nah, yang keempat di sini ini ujungnya. Ujungnya di sini dia sudah masuk ke dalam jaringannya. Jadi pasti sudah berkelompok
sudah ada tokoh-tokohnya, sudah ada apa namanya figur-figurnya. Nah, itu pasti bacaan-bacaannya ke ranah-ranah itu. Buku-bukunya Taqiyuddin Nabhani kalau orang Hizbut Tahrir, Hasan al-Banna, Syed Qutb, Tilmisani dan seterusnya. Kalau sekarang ini berkembang lagi kan, lebih banyak yang dibaca dari buku-buku orang ISIS segala macam. Itu ada semua di internet. Dan gampang didapat. Setelah itu bayangkan aja kalau sudah masuk ke anak-anak bangsa kita 4 hal ini, apa yang akan terjadi kita tidak bisa prediksi itu kayak gimana. Ya makanya di Timur Tengah itu kan caranya dari media-media itu semua, mereka bicara atas nama agama, nasihat, kadang menangis, kadang menyentuh hati, tapi ujung-ujungnya pasti 4 hal ini masuk. Saya pernah lihat banyak, mungkin ada lebih 10 kali saya lihat ya. Kadang masuk dalam bentuk apa namanya, biasalah bicara tentang agama. Kadang kayak umum, bicara ilmu-ilmu umum, tapi dimasukin. Jadi banyak cara, karena sekarang ini kan yang penting bisa dikenal, bisa berbicara, punya panggung. Tapi hasilnya nih yang kita khawatirkan. Ya karena kalau kita lihat ya, yang kebanyakan yang kasihan ya, yang pergi demo-demo apa segala macam, itu kadang terjangkiti oleh pemikiran-pemikiran seperti ini. Oh, yang turun ke jalan itu? Iya. Waduh.